Laut awan gunung berapi, kapal perang yang hancur, potongan baju zirah, senjata, mayat, dan batu memenuhi kekosongan. Lingkaran cahaya yang menyilaukan menutupi begitu banyak altar jiwa dengan warna yang berbeda, kristal es, dan kolam lava, dan melayang-layang di sekitarnya. Senjata ilahi yang langka membubung tinggi seperti naga terbang. Kapal perang menembakkan kolom cahaya yang menyilaukan. Begitu banyak wilayah yang tampak realistis muncul dan menciptakan begitu banyak ilusi. Tempat ini telah menjadi ladang penggilingan daging yang paling mengerikan di lautan bintang yang luas ini. Mayat dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Altar jiwa runtuh secara besar-besaran. Pertempuran antara klan jiwa, klan pemakan, klan setan hitam, klan monster kuno, dan klan langit misterius, klan tulang putih, bawahan Ziyao, dan klan pengrajin surgawi sedang berlangsung. Jauh di dalam kekosongan, tubuh asli Yuan Zhu sedang melawan tubuh ular Ziyao dengan marah di laut hitam yang bergelombang. Gelombang kejut dari pertempuran mereka tampaknya merobek domain laut kehampaan karena mereka dapat menghancurkan planet-planet yang berjarak miliaran mil jauhnya. Setiap kali gelombang kejut mencapai pintu masuk wilayah, wilayah alami di balik pintu masuk menerima bencana yang mematikan. Banyak klan yang tinggal di bintang kehidupan terhapus. Di antara 10 leluhur wilayah besar, penjara tenang, Hantian, Rupert, Beverly, Edgar, Montesi, dan Hiro ada di sini. Selain Yuan Zhu, 8 dari mereka hadir di medan perang ini. Mereka tidak datang untuk membahas jalan menuju gerbang awal mutlak tetapi saling membunuh. Mereka berjuang untuk sesuatu yang tidak jelas dengan kekuatan terbaik mereka. Pertempuran ini telah menggelapkan seluruh tempat. Matahari dan bulan tidak bersinar. Galaksi terkoyak dan alam semesta runtuh. Miliaran tahun yang lalu, era awal mutlak telah berakhir karena pertempuran, yang telah menyapu semua makhluk awal mutlak. Hari ini, itu adalah pertempuran di mana anggota dari 7 klan yang berkumpul berpartisipasi. Semua ahli terkenal di lautan bintang yang luas ini ada di sini. Domain laut ketiadaan tampaknya tidak dapat menahan pertempuran mereka untuk waktu yang lama. Laut awan gunung berapi telah hilang. Pada saat ini, tempat itu tampak seperti reruntuhan dalam adegan pasca kiamat. Gunung berapi menjorok dari tanah dan menjadi senjata tajam di tangan klan pengrajin surgawi. Gunung berapi yang menahan formasi teleportasi menjadi senjata taham. Gunung itu terbakar hebat saat dia menggunakan kekuatan api Upanisad untuk menyerang prajurit klan jiwa yang paling dekat dengannya. Saat bertarung, Taham mengerutkan kening pada gunung berapi besar yang ditariknya. Gelombang energi ruang datang dari gunung itu. Dia segera tahu bahwa formasi di tengah gunung berapi itu diaktifkan kembali. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat api menyala-nyala, tubuh agung muncul di mulut gunung berapi dan menyeringai. Tangannya menarik sesuatu dan kekosongan di depannya hancur. Hancur bersama dengan kekosongan itu adalah tubuh dan jiwa dari beberapa ratus prajurit klan jiwa. Mereka tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Para ahli alam dewa yang baru mulai menjadi pasta dari daging yang hancur, altar jiwa mereka tersedot ke dalam titik hitam di glabella pemuda yang baru saja muncul. Taham tidak tahu siapa dia. Dari pemuda itu, dia bisa merasakan aura mengerikan dari binatang buas di masa yang kacau. Aura itu menggembungkan pembuluh darah di pelipisnya. Itu adalah rasa takut naluriah yang muncul jauh di dalam jiwanya. "Kau, siapa kau?" Teriakan Taham tenggelam dalam pertempuran yang ganas. Tidak ada yang memperhatikan suaranya. Dia terus bergerak mundur dan memutus koneksi dengan gunung berapi itu. "Jangan tegang, aku di pihakmu," Si Yan tersenyum karena dia terkejut. Kemudian, dia mengamati untuk menilai situasi. Hantian, Judy, Montesi, Hiro, dan Dracula berada di langit kedua alam leluhur wilayah dan mereka masing-masing bertarung melawan penjara Serene, Edgar, Beverly, dan Rupert. Meskipun mereka semua berada di alam leluhur wilayah langit kedua, kompetensi mereka berbeda. Hantian menghadapi penjara tenang, dan Hiro menghadapi Rupert. Mereka bertarung secara seimbang. Namun, Judy dan Dracula harus bergandengan tangan untuk menghadapi Edgar karena Judy bukan salah satu dari 10 leluhur wilayah besar. Dracula, ahli dari generasi sebelumnya, baru saja bangun sebentar tetapi dia belum memulihkan kekuatannya. Montesi bertarung melawan Beverly dan dia jauh lebih lemah. Montesi telah menghabiskan banyak kekuatan dewa dan dia terpaksa menyebarkan kekuatan dewanya.
Dia hanya punya waktu untuk bernapas sebelum bergabung dalam pertempuran baru. Mereka berada di alam yang sama tetapi dia terluka. Tentu saja, dia tidak bisa menang dalam pertempuran melawan Beverly. Dia telah mencoba yang terbaik untuk bertahan sampai sekarang. Itu adalah pertempuran terbaik selain yang antara Zi Yao dan Yuan Zhu. Setelah itu, bawahan dari setiap klan bertarung dalam jarak dekat. Meskipun Neptune, Oliver, dan Labit telah meninggal, keempat klan itu tidak hanya memiliki mereka sebagai leluhur wilayah. Para ahli yang tidak dikenal Xian itu terjerat dengan Gate, Xiaolai, Jiani, dan Tianxie. Leluhur naga kadal adalah ahli yang paling menonjol di sini. Meskipun dia baru saja memasuki alam leluhur langit pertama wilayah belum lama ini, kekuatannya luar biasa karena darah awal mutlaknya. Dia telah menumpahkan darah dari seorang ahli klan monster kuno di alam yang sama. Pria itu bertarung melawannya dengan tubuh mengerikan, yang merupakan singa emas besar. Namun, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh asli kadal naga. Tubuh singanya akan segera dipotong-potong. Pertarungan antara para ahli alam abadi, alam dewa baru, alam dewa halus, dan alam dewa asli dari berbagai klan juga menarik perhatian. Pertarungan semacam ini sebenarnya adalah pertarungan jarak dekat. Pertarungan mereka berlangsung di area yang luas yang tidak dapat dilihat Xian, area itu bisa saja seluas wilayah kekuasaan. Namun, para petarung tingkat rendah seperti ini memiliki lebih banyak prajurit yang tewas. Sekilas, mayat, pecahan kapal perang, baju besi yang rusak, dan senjata ada di mana-mana. Mengamati seluruh medan perang, Xian menyeringai. Lubang-lubang hitam terbang keluar dari dahinya, yang disamarkan dengan energi ruangnya. Lubang-lubang itu mengembang dan kemudian menjadi tidak terlihat. Setelah Xian memberitahunya bahwa dia berasal dari pihak yang sama, Tahem mengawasinya. Ketika dia melihat lubang-lubang hitam besar itu, dia terguncang saat mengenali identitas Xian. Ketika lubang-lubang hitam itu menjadi tidak terlihat, matanya menjadi cerah dan dia memeriksa sekelilingnya secara naluriah. Dia tahu bahwa Xian sedang memancing di air yang bermasalah. Dia menggunakan kekuatan melahap Upanishad untuk mengumpulkan energi dari pertempuran. Sementara para ahli di sekitarnya sekarat, lubang hitam yang tak terlihat akan mengumpulkan sejumlah energi yang luar biasa dan membawa perubahan besar yang tidak dapat dibayangkan oleh Xian. Montesi, kau telah menguasai Upanishad kekuatan waktu. Apakah kau melihat masa depan klan hantumu? Masa depan kepunahan. Beverly, ahli klan monster kuno dengan tubuh ular, memiliki wajah muram. Namun, matanya sedingin pedang yang menusuk wajah Montesi. Lebih dari 900 tetes air seukuran kepalan tangan berjejer di antara dirinya dan Montesi. Setiap tetes air memiliki dunia air dengan keajaiban bawah laut dan bahkan makhluk dengan tubuh manusia dan tubuh ular seperti Beverly. Lebih dari 900 tetes air sebening kristal dengan dunia independen di dalamnya masing-masing terhubung langsung ke wilayah Beverly. Energi jiwanya dapat melewati batasan ruang untuk mengalir ke dalam tetes air tersebut dan membuat dunia air menjadi cerah dan berwarna-warni. Dunia air tersebut perlahan memengaruhi dunia nyata. Rasanya seperti dunia nyata perlahan menghilang dan menjadi bagian dari dunia airnya. Montesi ketakutan. Dia mengira dirinya terjebak di salah satu dunia itu sebagai makhluk rentan yang terbakar dan hidup di wilayah kekuasaan Beverly. Beverly dapat mengendalikan kematian atau kehidupannya dan dia bahkan dapat menghapus segel jiwanya. Itu adalah intrusi wilayah ke altar jiwanya. Begitu pikiran ini muncul di kepalanya, kekuatan air yang luar biasa meresap ke dalam uap di tubuhnya. Perlahan-lahan, dia menjadi transparan seperti air. Dengan kecenderungan ini, dia menyatu dengan tetesan air terdekat dan menjadi makhluk yang dapat dibunuh Beverly kapan saja dia mau. Beverly melayang di antara begitu banyak tetesan air dan menggunakan wilayahnya untuk memancarkan energi jiwa guna mengendalikan kekuatan air Upanishad yang dapat melelehkan segalanya. Ia ingin membawa Montesi ke wilayahnya, memperbudak dan memenjarakannya. Ia terus mencibir saat melihat mata Montesi yang bingung menjadi kosong. Ia berkata pada dirinya sendiri, sebentar lagi, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Aku akan mengambil jiwamu dan menyiksamu hingga gumpalan terakhir kesadaran jiwamu hancur. Gunakan air untuk melelehkan bumi dan surga. Suara Xian yang menyeringai tiba-tiba terdengar. Beverly terguncang keras. Ia berbalik dan mendapati Xian muncul di belakangnya seperti hantu.
Jika Montesi tidak kehilangan sejumlah besar kekuatannya, bagaimana kau bisa menang? Xian mengangkat tangannya dan cemberut ke area tempat begitu banyak tetesan air berjejer. Sebuah bintang jatuh terbang keluar dari ujung jarinya. Begitu memasuki dunia air, ia berubah menjadi Skyfall Star River, yang merupakan bagian dari galaksi terang dengan bintang-bintang seperti berlian. Cahaya bintang dari galaksi ini menenangkan pikiran orang-orang. Dunia di dalam tetesan air mulai runtuh secara aneh saat cahaya bintang Skyfall Star River menyinari mereka. Mata Montesi yang bingung berubah cerah. Begitu dia menyadari situasinya, dia menggigit ujung lidahnya dan menggunakan darahnya untuk membersihkan kekuatan air di tubuhnya. Dia juga membalikkan waktu ke saat sebelum dia tersihir. Dia segera menjadi sadar. Xian, dia membungkuk dan memanggilnya dengan lembut. Rupanya, dia telah mengembuskan napas lega. Kamu belum terlambat. Apakah kamu masih memiliki cukup kekuatan untuk menggunakan segel waktu? Xian tersenyum. Mata Montesi mendapatkan cahaya. Maksudmu teknik segel besar yang dapat menyegel waktu dan ruang? Xian mengangguk. Tentu saja aku memiliki cukup kekuatan untuk digunakan, Montesi menegaskan. Kita harus bergandengan tangan dan mencoba. Xian menoleh untuk melihat Beverly. Perlahan, riak ruang meluas darinya, menciptakan ruang aneh, yang tampak seolah-olah diciptakan langsung dari tubuhnya. Ruang tanpa batasnya membuat dunia nyata terpelintir seolah-olah akan digantikan oleh ruang Xian. Beverly melihat ruang itu meluas dan merasakan kekuatan yang membatasi, wajahnya berubah warna. Pada saat ini, Montesi tidak berbicara lagi. Setelah mendesak kekuatannya Upanishad, begitu banyak sinar cahaya yang dapat membalikkan waktu muncul. Dia telah menghentikan waktu tepat pada saat ini. Beverly ketakutan. Waktu dapat memperbaiki hal-hal tak berwujud seperti jiwa, kesadaran, pikiran, dan akal budi sementara ruang dapat menyegel entitas seperti tubuh, darah, dan bahkan kekuatan. Ketika waktu dan kekuatan ruang Upanishad didesak pada saat yang sama, bersama-sama mereka dapat menyegel hal-hal yang terlihat dan tak terlihat. Itu adalah teknik luar biasa yang diciptakan oleh Guru De Charlos dan Ming Hao setelah Bloodthirsty mengalahkannya. Dia telah menghabiskan sisa hidupnya mempelajari teknik ini. Namun, sangat disayangkan bahwa dia hanya mengembangkan kekuatan ruang Upanishad karena dia tidak dapat menemukan ahli di alam yang sama dengan kekuatan waktu Upanishad untuk menguji teknik yang luar biasa ini. Setelah bertahun-tahun di dasar laut-laut pemusnahan, Montesi dan Xian telah bergandengan tangan untuk melemparkan teknik segel besar yang telah memudahkan mereka untuk membawa Grace Mainland dan melarikan diri ke wilayah kabut awan. Pada saat itu, alam Xian terlalu jauh tertinggal dari apa yang dimilikinya saat ini dan pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad tidak cukup mendalam. Waktu berlalu dengan cepat dan Xian mencapai langit kedua alam leluhur wilayah. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya, kekuatannya, dan Upanishadnya tidak kalah dari Montesi. Bahkan Xian dan Montesi tidak dapat memperkirakan seberapa hebat teknik segel agung mereka jika mereka menggunakannya sekarang. Gelombang energi ruang beriak dari tubuhnya dan meluas. Begitu banyak ruang ajaib tercipta seperti gambar ilusi yang terpantul di ribuan cermin. Tiba-tiba, dampak energi di area ini terhenti. Para prajurit bahkan dapat melihat lintasan banyak sambaran petir biru dan cahaya yang melesat. Pada saat ini, banyak mayat, gumpalan darah, dan kapal perang rusak yang bergerak-gerak saat momentum pertempuran menarik mereka membeku. Dari Xian sebagai pusat, riak ruang mencapai ratusan mil. Semua hal seperti pakaian darah, pembuluh darah, debu kosmik, potongan senjata rusak yang dapat dilihat dengan mata telanjang semuanya diam. Kecuali Xian dan Montesi, hanya Beverly yang bisa bergerak. Beverly memiliki tubuh manusia dan tubuh ular. Dia panik ketika tubuhnya yang menggairahkan berderak seperti mesin berkarat yang mencoba bergerak. Dia sangat kedinginan saat mencoba mengerahkan kekuatannya. Darah mengalir deras di tubuhnya seperti gelombang yang bergulung saat dia mencoba menggerakkan tubuhnya. Saat segel ruang Xian dilemparkan, dia merasakan tubuhnya diikat oleh belenggu tak terlihat yang mencegahnya menggerakkan tubuhnya. Untungnya, karena banyak kekuatan Dewa Montesi yang dikonsumsi, Upanishad kekuatan waktunya tidak dapat mengejar kekuatan Xian dengan segera. Jika segel waktunya dilemparkan pada saat yang sama, jiwanya, kesadaran jiwa, dan Upanishad kekuatannya juga akan diperbaiki. Pada saat itu,
dia tidak dapat berpikir atau mengubah Upanishad kekuatannya lagi. Selain itu, mobilitasnya terpaksa terhenti, dia akan menjadi boneka yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh Xian dan Montesi. Dia menggertakkan giginya dan mencoba mundur. Dia tidak bisa bergerak cepat. Biasanya, dia bisa menempuh jarak 1000 mil dalam satu tarikan napas. Dan sekarang, dia hanyalah seorang prajurit biasa yang hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Cahaya terang melesat keluar dari belakang leher Montesi seperti waktu yang tidak pernah kembali. Pada saat ini, Montesi sangat cantik, dia tidak kalah menarik dari Meiji. Selain itu, dia memiliki pesona dewasa yang langka di dunia ini. Meskipun dia dulunya adalah wanita tercantik di alam semesta ini, dia telah menggunakan kekuatan waktunya untuk mengembalikan dirinya ke usia 12 atau 13 tahun untuk menyembunyikan penampilannya yang sangat memesona. Banyak orang telah melupakan kecantikannya. Pada saat ini, karena kehilangan kekuatan dewa yang signifikan, dia tidak dapat memutar balik waktunya dan dia harus tampil seolah-olah dia berusia 25 atau 26 tahun. Pesonanya yang luar biasa akhirnya kembali padanya. Rambutnya seperti air terjun waktu yang mengalir deras. Saat kekuatan waktu Upanishad miliknya diaktifkan, begitu banyak gumpalan kekuatan jiwanya bergerak dan meresap ke dalam ruang terbatas milik Xian. Dia menggunakan kekuatan waktu untuk memperkuat segel tersebut. Dia akhirnya menjadikannya segel abadi. Cahaya waktu yang dikendalikan oleh jiwa dan kekuatan Upanishad miliknya meresap ke dalam ruang yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh Xian. Pada saat berikutnya, ruang tersebut perlahan berubah. Ruang kosong tersebut perlahan terwujud dan berubah menjadi semacam substansi seperti balok ambar besar, yang merupakan bentuk ruang yang aneh. Pada saat yang sama, wajah cantik Montesi memerah. Dia melirik Xian. Kilatan ekspresi bingung dan malu melintas di matanya. Saat kekuatan waktu Upanishad miliknya memasuki ruang terbatas tersebut, rasanya seperti jiwanya masuk ke dalam jiwa Xian. Dalam waktu singkat itu, jiwanya dan jiwa Xian mulai menyatu. Mereka dapat merasakan 7 emosi dan 6 keinginan satu sama lain. Montesi dapat merasakan perasaan Xian dan apa yang telah dialaminya sepanjang hidupnya. Itu adalah perasaan ajaib yang tidak dapat dia gambarkan. Xian telah menggunakan kekuatan ruangnya untuk memperbaiki bagian kekosongan itu. Di alam leluhur wilayah langit kedua, ketika kekuatannya didesak, jiwanya, kekuatan dewa, dan kesadaran jiwa saling menempel seperti bayangan dan tubuh. Itulah sebabnya kekuatan ruang yang membatasi memiliki segel jiwanya. Sebelumnya, ketika alamnya masih rendah dan ketika dia bekerja sama dengan Montesi untuk menggunakan teknik segel besar ini, mereka belum membentuk resonansi jiwa. Jadi, dia tidak memiliki perasaan apapun saat itu. Demikian pula, Montesi tidak merasakan apapun saat itu. Kali ini, berbeda. Menurut guru De Charlos dan Ming Hao, jika keduanya yang memiliki alam dan kekuatan yang sama melemparkan segel agung ini bersama-sama, jiwa mereka dapat menyatu dan menciptakan resonansi kesadaran di mana mereka dapat mencapai keadaan ajaib menyatu menjadi satu dalam waktu singkat. Hari ini, Xian di langit kedua alam leluhur wilayah memiliki alam dan kekuatan yang sama dengan Montesi. Fitur aneh yang tidak dapat mereka picu terakhir kali akhirnya terjadi. Ketika kekuatan waktu Upanishad masuk, itu membuat kekosongan terlihat dan menjadi seperti kolam dari suatu zat cair. Pada saat yang sama, roh, jiwa, dan kesadaran Montesi dan Xian menyatu bersama untuk sesaat. Namun, itu cukup untuk mencapai efek luar biasa dari hubungan jiwa. Fluktuasi energi dari hubungan jiwa ini ratusan kali lebih bergairah daripada aktivitas intim nyata antara seorang pria dan seorang wanita. Xian mencoba untuk menjaga dirinya tetap tenang. Dia bahkan menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk membekukan wajahnya dan menghentikan dirinya dari erangan kesenangan, yang akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Montesi. Namun, rangsangan ajaib dari jiwanya datang bagai gelombang yang tak henti-hentinya. Ia merasa rileks dan itu begitu luar biasa hingga ia tak dapat menahannya. Montesi telah hidup selama puluhan ribu tahun. Meskipun ia adalah wanita tercantik di lautan bintang ini, ia telah mengikuti keyakinannya sepanjang hidupnya, yaitu mengejar kekuasaan dan kemakmuran klan Pantom. Ia tidak pernah jatuh cinta pada pria manapun. Selama hidupnya yang panjang,
ia tidak pernah berhubungan intim dengan pria manapun dan ia tidak pernah memikirkan hal-hal romantis antara pria dan wanita. Namun hari ini, saat menggunakan teknik peleburan aneh dari segel agung, jiwanya dan jiwa Xian terhubung satu sama lain secara ajaib. Resonansi yang diciptakan oleh peleburan itu ribuan kali lebih baik daripada aktivitas seksual yang sebenarnya. Ia terus-menerus tenggelam dalam kolam hasrat. Ia tidak lagi menatap Xian dan memejamkan mata, wajahnya memerah. Seberkas cahaya lain melesat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke ruang tertutup. Dari dirinya dan Xian sebagai pusatnya, segel dunia yang tampak seperti balok besar ember mengembang dengan sangat cepat. Beverly di langit kedua alam leluhur wilayah tidak dapat melarikan diri. Segel duet telah mengikatnya. Pada saat ini, dia tampak seperti ular kecil yang terperangkap di dalam ember. Ketakutannya membeku di wajahnya saat dia mundur. Tinggalkan tempat yang sedang kututupi Montesi dan aku dengan kecepatan tercepatmu. Pada saat ini, darah awal mutlak di tubuh Xian terbakar. Dia menggunakan tekad bajanya untuk mengirim pesan kepada Hantian, Hiro, dan Dracula untuk meminta mereka bersiap. Itu karena Xian bisa merasakan bahwa hubungan jiwa antara dirinya dan Montesi telah meningkatkan segel agung ke titik di mana mereka mungkin tidak dapat mengendalikannya. Ruang kuning itu telah meluas dengan gila-gilaan dan menyegel Beverly di alam leluhur langit kedua wilayahnya. Mereka tidak dapat memperkirakan seberapa besar area yang dapat dicakupnya setelah itu selesai. Xian memiliki firasat yang menakutkan. Begitu segel itu selesai, dia tidak dapat melautkannya. Kekuatan waktu dan ruang yang mengerikan membuatnya juga gelisah. Tim Hantian ketakutan ketika mereka menerima pesan Xian. Mereka tidak peduli bahwa mereka mungkin jatuh ke tangan yang lebih rendah dalam pertempuran mereka tetapi mencoba untuk menyebarkan pesan Xian kepada bawahan mereka. Seketika, semua anggota klan Langit Misterius, klan Tulang Putih, klan Pengrajin Surgawi, dan klan Dewa yang sedang melawan klan Pemakan, klan Setan Hitam, klan Monster Kuno, dan klan Shou mencoba mundur dari pertempuran dengan cepat, pergi secepat dan sejauh mungkin dari Montesi dan Xian. Swoosh. Banyak prajurit yang melarikan diri. Medan perang menjadi kacau. Keempat klan yang diserang dengan ganas itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka menghela napas lega ketika yang lain tiba-tiba melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa ruang kuning mengerumuni mereka dengan gila-gilaan dan menutupi seluruh dunia. Ribuan rekan dari klan jiwa, klan monster kuno, klan pemakan, dan klan iblis hitam telah diperbaiki. Mereka disegel di sini selamanya oleh kekuatan waktu dan ruang Upanishad. Para ahli di alam dewa ethereal, alam dewa yang baru mulai, alam dewa abadi, dan bahkan alam leluhur wilayah telah menjadi cacing kecil di dalam kuning. Jiwa, kesadaran, pikiran, dan altar jiwa mereka membeku bersama tubuh mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Mereka akan tetap seperti ini selamanya. Dari Montesi dan Xian sebagai pusatnya, area yang membentang miliaran mil menjadi seperti danau besar dengan puluhan ribu anggota klan pemakan, klan iblis hitam, klan monster kuno, dan klan jiwa yang disegel. Mereka semua adalah pasukan elit dari 4 klan, prajurit terkenal di lautan bintang ini dengan beberapa dari mereka berada di wilayah leluhur. Pada saat ini, ruang terbatas dan waktu terhenti. Setiap makhluk telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Segel abadi, waktu dan ruang tampaknya telah berhenti pada saat ini. Seluruh ruang berwarna kuning membeku dan terdiam. Puluhan ribu ahli dari 4 klan itu terpaku. Jiwa dan tubuh mereka terpaku. Sepertinya tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menyelamatkan mereka. Perang ras yang mengerikan yang seharusnya begitu dahsyat itu berhenti dengan aneh. Konfrontasi antara 10 leluhur wilayah besar berhenti dengan tenang. Pada saat ini, semua orang menatap ke area itu, Xian, dan Montesi. Ketakutan yang hebat memenuhi hati Kadal Naga dan yang lainnya, meluas ke tubuh mereka. Mereka merasa beruntung telah lolos satu langkah lebih awal. Begitu banyak prajurit yang hidup seperti naga atau harimau beberapa saat yang lalu. Hanya dalam hitungan detik, mereka menjadi seperti fosil. Area itu seperti penjara bumi dan surga yang telah mengunci segalanya termasuk makhluk, tulang, potongan daging, dan pecahan dan menempatkan mereka dalam keheningan abadi. Mereka semua membeku dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Termasuk Beverly di langit kedua alam leluhur wilayah. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin?
Melihat puluhan ribu prajurit yang membeku, Hiro bingung. Dia merasakan dan mengubah wajahnya karena takut. Itu teknik penyegelan yang kuat. Kesadaran jiwaku tidak bisa menembusnya. Astaga! Waktu dan ruang telah memberikan segel abadi. Kekuatan pada level itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Mata Dracula berkilauan. Tubuh tulang putihnya bergoyang dan berderak seolah-olah dia ingin melakukan itu untuk membuktikan bahwa dia masih bisa bergerak. Tian Xie dan para ahli dari klan Dewa, Judy dan Han Tian dari klan Langit Misterius bingung dan skeptis. Mereka tahu bahwa mereka beruntung. Ketika kesadaran jiwa Xian datang, mereka bisa merasakan perasaan tegang dan gelisahnya. Mereka memutuskan untuk mempercayainya dan meminta rekan-rekan mereka untuk pergi secepat mungkin. Mereka tidak keberatan jika tubuh mereka terluka. Apa yang terjadi telah membuktikan keputusan dan kepercayaan mereka pada Xian. Sebagian besar prajurit dari klan Langit Misterius, klan Tulang Putih, dan tim Tian Xie telah melarikan diri. Namun, beberapa ribu prajurit yang ragu-ragu dibekukan bersama dengan klan pemakan. Singkatnya, mereka harus menanggung kerugian kecil yang dapat mereka terima. Serene Prison, Rupert, dan Edgar tidak dapat menerima ini. Banyak ahli dalam pasukan mereka yang disegel. Bagaimana mereka dapat melanjutkan perang ini? Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat Beverly di sana. Di langit kedua alam leluhur wilayah, dia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah puluhan detik hening, Edgar dan Serene Prison menunjukkan wajah yang tegas. Meninggalkan Han Tian dan yang lainnya, mereka menuju ke ruang tertutup itu. Hancurkan. Edgar memadatkan darahnya untuk menciptakan pedang berdarah besar yang membawa keinginannya yang putus asa dan merusak. Pedang darah itu panjangnya 10.000 meter seperti sungai perak, menebas area itu. Ledakan. Pedang darah yang dapat membelah seluruh planet itu mencabik area kuning itu dan beradu seperti ledakan keras. Pedang berdarah itu pecah berkeping-keping. Cahaya di mata Edgar meredup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Namun, dia menahan diri dan berusaha untuk tidak memuntahkan darah. Wajah Serene Prison berubah cepat. Ketakutan yang mendalam memenuhi hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan jiwa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hantu-hantu itu saling menjalin menjadi jaring jala tebal dan menutupi ruang kuning. Dia mendesak energinya untuk mengguncang ruang itu. Swosh, swosh, swosh. Begitu banyak hantu yang meratap dan menjerit melayang di bagian alam semesta ini. Kekuatan Dewa Serene Prison mengalir seperti sungai dan mengalir ke hantu-hantunya. Namun, dia tidak dapat menggoyahkan ruang itu atau menarik rekan-rekannya keluar dari perangkap kuning. Melihat Edgar dan penjara Serene gagal, Rupert tidak mencoba dan hanya berbicara dengan muram, sepertinya kita bertiga perlu bergandengan tangan. Penjara Serene dan Edgar terguncang karena mereka pikir itu mungkin. Mereka memutuskan untuk bergandengan tangan untuk mencoba. Namun, pada saat ini, dua pilar cahaya ilahi melesat keluar dari ruang itu. Setelah mereka keluar, mereka perlahan berubah menjadi Xian dan Montesi. Mereka berdiri bahu-membahu, wajah mereka rumit. Mereka tidak melihat penjara Serene dan Edgar tetapi ruang kuning solid. Cahaya aneh menyala di mata mereka dan menjadi lebih aneh. Ruang solid dan tertutup yang dibentuk oleh jiwa mereka, kekuatan Upanishad, dan kekuatan dewa dapat menyegel seluruh dunia dan memenjarakan para ahli selamanya. Namun, ketika mereka mengamati ruang di bawahnya, mereka memiliki perasaan aneh yang tidak dapat mereka jelaskan. Rasanya seperti dunia di bawah sana tidak berhubungan sedikit pun dengan mereka. Bahkan jika mereka ingin masuk ke sana sekali lagi, itu tampak mustahil. Xian merenung sejenak dan kemudian berubah menjadi pedang cahaya ruang angkasa. Dia ingin masuk ke sana dan menyelamatkan beberapa anggota klan Langit Misterius dan klan Tulang Putih. Hal-hal aneh terjadi. Ketika dia menyentuh ruang itu, rasanya seperti bola karet besar. Bola itu memantulkannya kembali dengan kekuatan yang lembut namun kuat. Dia berubah warna karena takut dan menoleh ke Montesi dengan wajah bingung. Montesi juga mencoba menggunakan energi waktunya untuk masuk ke sana. Begitu pula, dia dikirim kembali. Dia tidak bisa menyusup ke ruang kuning itu. Apa yang terjadi? Judy mendekat dengan tenang. Dia berhenti ketika dia berada puluhan meter jauhnya dari dua lainnya.
Kami menggabungkan kekuatan waktu dan ruang Upanishad untuk membuat segel. Namun, itu berhasil dengan baik. Bagaimanapun, kekuatannya melebihi perkiraan kami. Bahkan kami berdua tidak dapat memasuki area tersegel itu. Sepertinya ruang di sana tersegel selamanya dan tidak ada kekuatan yang dapat merobeknya. Montesi kembali pada ketenangan alaminya. Sambil merenung, dia berkata dengan sedih, teknik terlarang ini terlalu aneh. Aku tidak menyangka akan begitu ganas seperti itu. Para prajurit yang ditangkap di dalam akan tetap seperti itu selamanya. Kecuali ada kekuatan yang menghancurkan ruang itu, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada segel yang tidak dapat dihancurkan. Namun, teriakan Yuan Zhu yang melengking rendah muncul di atas kepala mereka. Ledakan, altar jiwa mereka terguncang. Kemudian, laut hitam muncul tepat sebelum tubuh awal mutlak Yuan Zhu yang besar turun. Kura-kura raksasa itu jauh lebih besar dari beberapa bintang kehidupan, dengan paksa menerobos ke dalam ruang kuning. Dia ingin menghancurkannya. Tubuh aslinya adalah makhluk awal mutlak yang disebut Yuan, keberadaan yang tangguh di langit ketiga alam leluhur wilayah. Dia memiliki alam tertinggi di lautan bintang yang luas ini. Di bumi dan di surga, di alam semesta yang gelap dan tak berujung ini, dan di ujung jurang misterius, hanya rekan-rekannya seperti Devor, Desolate, dan Xiao yang bisa bersaing dengannya. Kecuali orang-orang itu, Sauron, naga suci yang ekornya tidak bisa mereka lihat, juga bisa menghadapinya. Para ahli itu adalah orang-orang yang telah berjalan ke ujung jalur kultivasi mereka untuk mencapai langit ketiga alam leluhur wilayah. Bahkan di era awal mutlak, mereka berada di eselon tinggi dan tidak banyak orang yang bisa melawan mereka. Dengan tubuh aslinya dan laut hitam yang mendidih yang menutupinya, dampak ini sangat luar biasa, itu mengguncang seluruh dunia seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh wilayah alam. Semua ahli di daerah ini sangat ketakutan. Bahkan Rupert, Serene Prison, dan Montesi harus mengubah wajah mereka saat mereka bergerak mundur. Hanya Xian yang memasang wajah dingin dan mendengus. Dia bersembunyi di celah ruang dan menyaksikan tubuh Yuan menabrak ruang. Boom, boom. Boom, boom. Yuan dalam tubuh kura-kura raksasanya telah memadatkan berat begitu banyak wilayah di lautan bintang untuk menyerang ruang kuning itu dengan ganas. Gelombang kejut dari benturan itu telah menekan banyak ahli. Darah mengalir turun dari 7 lubang wajah alami mereka. Rupert bahkan merasakan otot-ototnya menggigil. Kekosongan padat yang disebabkan oleh kekuatan waktu dan ruang Upanishad, ruang kuning yang tertutup bahkan tidak memiliki goresan. Para prajurit yang hadir di sini adalah semua ahli terkuat di lautan bintang yang luas ini. Apakah mereka berasal dari pihak yang sama atau tidak? Mereka tercengang dan mata mereka tertuju pada Xian dan Montesi. Keajaiban. Itu adalah keajaiban. Tidak mungkin. Tidak ada ruang yang tidak bisa kuhancurkan. Tidak ada segel yang tidak bisa kusobek. Yuan melolong gila-gilaan seperti binatang buas di saat-saat terakhir hidupnya. Tubuh kura-kura raksasa itu bergetar hebat dan menciptakan gelombang energi yang menjangkau, yang bahkan menghitamkan bumi dan surga. Cukup jauh dari area ini, karena energinya yang tak henti-hentinya, banyak planet hancur dan tenggelam seperti kunang-kunang kecil di alam semesta yang gelap, menghilang ke area yang tidak diketahui. Wilayah di bawah energinya yang meresap retak dan mengirimkan kiamat ke makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Tidak mungkin. Dia masih melancarkan lebih banyak serangan dan menggunakan energinya dan kekuatan fisik tubuh raksasa itu untuk menerobos dan merobek segel surgawi ini. Sayangnya, semua perbuatannya sia-sia. Area tempat jiwa Xian dan Montesi, kekuatan Upanishad, dan kekuatan dewa telah meresap telah menjadi keajaiban abadi dunia ini. Itu tampak seperti ketika itu diciptakan ketika tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghancurkan atau membuka segelnya. Segel ruang dan waktu absolut dalam tahap terbaiknya bahkan dapat mengurung dunia atau seluruh era dan membekukan miliaran kehidupan seperti serangga di dalam ember. Mereka akan tetap seperti itu selamanya dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Jauh di dalam kehampaan tempat awan melayang, Xiao duduk di kepala ular, mengamati dan mendesah, di era awal absolut kita, tidak ada makhluk yang dapat menggabungkan waktu dan ruang secara dekat dan ajaib seperti itu. Aku tidak percaya orang-orang di era ini dapat melakukannya. Beruntung kalian belum mencapai puncak alam leluhur wilayah. Kalau tidak,
Bukan hanya area ini tetapi juga seluruh domain laut kehampaan akan membeku seperti ini. Mendengarnya, semua ahli tampak tidak percaya. Mereka tidak tahu bahwa ketika kekuatan waktu dan ruang digabungkan ke puncak, mereka dapat menyegel seluruh dunia. Yuan, kamu tidak dapat merobek ruang itu. Aku tidak bisa dan begitu juga Desolate. Xiao menatap dingin ke arah kura-kura raksasa di bawahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kecuali jika kau dapat maju melalui alam leluhur wilayah untuk mencapai level itu. Ya, alam awal mutlak, kau dapat menggunakan pikiranmu untuk melahirkan dunia yang sama sekali baru. Saat itulah kau dapat membuka segel ruang dan waktu yang kekal. Kata-katanya membungkam semua ahli di sini. Tidak ada yang bisa membantah. Yuan menenangkan diri dan bergumam, ternyata rumor itu benar. Sebagian besar anggota klan jiwa, klan pemakan, klan iblis hitam, dan klan monster kuno disegel di ruang kuning itu. Pertarungan dengan kekuatan yang sama telah kehilangan keseimbangannya hanya dalam sekejap mata. Jika pertarungan ini terus berlanjut seperti ini, tidak sulit untuk membayangkan hasilnya, prajurit keempat klan akan terhapus. Bahkan Beverly, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar, pemimpin klan monster kuno, juga disegel di sana. Tanpa dia, Edgar, penjara tenang, dan Rupert akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Gosok, gosok, air bergumam dan Yuan di dalam air hitam menyusut dengan cepat. Saat kura-kura itu mengecilkan ukurannya, air hitam itu juga tersedot ke dalam tubuhnya yang menakutkan sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, Yuan menghilang, dan Yuan Zhu, klon manusianya, muncul di sungai. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan ular yang redup di langit, menatap Xiao di ular inangnya dengan wajah gelap dan dingin sambil berkata, kita tidak perlu melanjutkan perang ini. Kita pergi. Edgar, Serene Prison, dan Rupert memasang wajah muram, meringis sambil memeriksa bawahan mereka. Selama pertempuran ini, klan mereka harus menanggung kerugian yang signifikan. Mereka yang ada di dalam segel adalah anggota kunci mereka. Karena mereka sekarang dibekukan, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Sebaliknya, Han Tian, Hiro, dan anggota klan lainnya tergerak oleh aura yang kuat. Mereka ingin memburu keempat klan hingga anggota terakhir mereka. Mereka sebenarnya lebih bersemangat dalam pertempuran ini. Perang ini tidak lagi berada dalam kendali mereka. Jika mereka berlama-lama, semua rekan mereka harus mengubur tubuh mereka di sini. Edgar, Serene Prison, dan Rupert mengangguk saat mereka mengakui kekalahan mereka. Mereka ingin meninggalkan medan perang ini bersama Yuan Zhu. Tidak mudah untuk pergi. Hero dari klan tulang putih seperti pedang tajam yang bersinar, mengunci 3 lainnya. Han Tian dan Judy mencibir bersamaan sambil memberi isyarat. Para prajurit klan langit misterius berkumpul sebagai tanggapan, altar jiwa mereka melayang ke langit sambil melepaskan energi yang sangat besar dan tak berujung. Tidak seorang pun dari kalian yang telah mencapai langit ketiga alam leluhur wilayah. Apakah kalian pikir kalian dapat menghentikanku? Yuan Zhu mendengus. Sungai hitam di bawahnya tiba-tiba membentang jauh ke dalam domain laut kehampaan. Aliran yang mengalir itu memancarkan fluktuasi luar biasa dari kekuatan air Upanishad yang paling mendasar. Begitu Edgar, penjara tenang, Rupert, dan bawahan mereka melangkah ke sungai, kekuatan Yuan Zhu melindungi mereka semua. Sungai itu memanjang tanpa henti seperti pita kain hitam, lalu membawa para prajurit kecuali Edgar, Rupert, dan Yuan Zhu, mengalir dengan cepat. Yuan Zhu dan ketiga ahli itu berdiri di salah satu ujung sungai, melindungi yang lain. Han Tian, Judy, Hiro, dan Montesi merasakan aura mengerikan Yuan Zhu dari aliran air itu. Mereka sedikit terguncang sehingga tidak mengambil tindakan, tetapi menatap Xiao di langit dan Xian, yang tidak jauh dari mereka. Xiao duduk dengan rapi di singgasana kristal ungunya, mengamati semuanya sambil berbicara dengan acuh tak acuh, lepaskan dia. Semua orang menoleh ke Xian yang menyeringai jahat, lepaskan mereka. Han Tian dan yang lainnya tidak berbicara lebih jauh. Dengan wajah dingin, mereka menyaksikan musuh pergi karena tidak ada yang menghentikan mereka. Tak lama kemudian, para prajurit dari keempat klan itu dibawa jauh ke dalam kehampaan oleh Sungai Hitam. Yuan Zhu dan Serene Prison menyapu mata mereka ke arah kerumunan sebelum melangkah di sungai dan mengalir menjauh. Setelah sungai itu menghilang sepenuhnya, tubuh ular Xiao menyusut menjadi titik cahaya hijau, menghilang kegelabelannya.
Perlahan, dia turun dari kehampaan, tubuhnya cantik anggun. Yuan cukup kuat. Ia tidak mengalami kerusakan apapun dari pertempuran berdarah terakhir di era awal mutlak. Setelah bertahun-tahun terkumpul, ia benar-benar menakutkan. Sungguh buruk bahwa ia sama sekali tidak berbakat. Meskipun ia telah menguasai keterampilan konspirasi halus, ia tidak menghabiskan upaya untuk berkultivasi dan bertarung. Jadi, meskipun ia memiliki banyak energi, ranahnya tidak cukup tinggi. Xiao menoleh untuk melihat kerumunan. Jika kita tidak terlalu memaksanya, ancamannya tidak akan menakutkan. Ketika ia merasa hidupnya terancam, ia akan mengeluarkan energi yang telah dikumpulkannya selama miliaran tahun. Pada saat itu, kecuali para ahli alam leluhur wilayah, tidak seorang pun di pihak kita yang akan mampu bertahan hidup. Mendengarnya, Han Tian dan yang lainnya menjadi malu, keraguan mereka lenyap. Alam leluhur langit ketiga wilayah adalah alam tertinggi di dunia ini. Pada saat yang sama, Yuan adalah makhluk awal mutlak. Energi yang dimilikinya dapat menghancurkan puluhan wilayah. Begitu meledak, kecuali jika Anda berada di alam yang sama, tidak banyak orang yang dapat menahannya, kata Xiao dengan tenang. Yang lain mengangguk dalam hati. Mereka tidak melanjutkan topik karena mereka menyadari bahwa mereka hanya pusing karena kemenangan yang tiba-tiba. Kemenangan sudah pasti. Selanjutnya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Xiao tersenyum, matanya yang cerah menatap Xian saat dia berbicara dengan lembut. Xian akan membawamu untuk mendapatkan hasil kemenangan kita. Seorang ahli alam leluhur langit kedua wilayah yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad adalah mimpi buruk bagi musuh manapun. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihatnya juga. Xian tertawa, berbicara dengan sengaja, pintu masuk ke klan jiwa terbuka. 3 jiwa wilayah yang telah dikembangbiakkan oleh penjara tenang selama 10.000 tahun telah direbut. Bahan-bahan budidaya yang telah mereka kumpulkan selama puluhan ribu tahun seharusnya sudah dibersihkan sekarang. Aymar dan Meiji, kurasa mereka sedang menyerang klan setan hitam dan klan monster kuno sekarang. Han Tian, Hiro, dan Montesi sangat senang sehingga mereka tidak dapat menahan tawa gila mereka. Meskipun Yuan Zhu tangguh, dia belum memahami kekuatan luar angkasa Upanishad. Dengan kecepatan mereka, bahkan jika mereka tahu klan mereka telah dijarah, mereka tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Wajah Xian berubah dingin dan jahat. Tapi, aku bisa mengantarmu keluar klan setan hitam dan klan monster kuno hanya dalam sekejap mata. Pada saat mereka sampai di rumah mereka, urusan kita sudah selesai. Semua orang menjadi cerah saat mendengarnya. Sementara itu, Xian memejamkan mata dan cermin ruang angkasa yang menyilaukan terbang keluar dari glabelannya, yang kemudian berputar dan memantulkan banyak ruang ilusi yang berbeda. Cahaya ruang angkasa terpancar dari ruang-ruang ini dan perlahan berubah menjadi 3 lorong. Mereka mengarah ke klan setan hitam dan klan monster kuno. Tergantung pada kalian untuk menghancurkan penghalang di luar sana, kata Xian. Han Tian, Hiro, dan Montesi saling bertukar pandang, lalu meraung gembira saat mereka menugaskan para ahli mereka untuk menuju kedua lorong ruang angkasa. Pasukan besar klan langit misterius dan klan tulang putih menghilang ke dalam lorong-lorong tersebut. Setelah mereka bergerak melalui lorong tersebut, mereka dapat melihat Meiji dan Kaisar Hiu Laut. Tak lama kemudian, kecuali ruang tertutup kuning itu, hanya Xian dan Xiao yang tersisa di laut awan gunung berapi. Segel ruang waktu ini benar-benar ganas, karena bahkan Yuan tidak dapat menghancurkannya. Sebenarnya, aku juga tidak dapat menghancurkannya. Xiao tampak termenung saat dia mengamati segel abadi itu. Itu adalah keajaiban yang dibuat olehmu dan gadis kecil itu. Generasi selanjutnya akan datang dan melihatnya. Sebenarnya, kurasa aku tidak bisa menciptakan keajaiban seperti ini lagi, Xian mengerutkan kening. Selain kekuatan dewa dan resonansi antara kekuatan Upanishad, pertemuan langka dan takdir juga diperlukan. Aku yakin Montesi memiliki pemikiran yang sama denganku. Kita paham bahwa kita tidak akan bisa menciptakan keajaiban seperti ini sekali lagi. Kau benar, banyak kemampuan supernatural magis yang membutuhkan keberuntungan untuk bisa digunakan. Xiao mengangguk, mengganti topik pembicaraan. Berapa banyak energi yang telah kau kumpulkan kali ini? Xian tidak menjawab, hanya tersenyum dan memejamkan mata.
Di medan perang yang luas ini, mayat-mayat berserakan di mana-mana sementara begitu banyak pecahan kapal perang yang hancur melayang di mana-mana. Tiba-tiba, 7 lubang hitam yang melahap muncul, berputar sangat dahsyat dengan energi yang sangat besar dan dahsyat yang tercampur dan tercemari dengan energi-energi negatif dan ampas. Itu menunggu untuk disaring dan dimurnikan menjadi energi murni. Ada banyak potongan jiwa yang rusak dari klan langit misterius, klan tulang putih, dan klan pengrajin surgawi. Saat jiwa mereka meledak, potongan-potongan itu hanyalah potongan memori yang ditutupi energi, tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Itu adalah bagian dari anggota klan langit misterius dan klan tulang putih. Meskipun mereka sudah mati, tidak baik membiarkan Hantian dan Hiro melihatku menyerap mereka. Jadi, aku harus menunggu mereka pergi terlebih dahulu, jelas Xian. Xiao tersenyum dan mengangguk. Benar, mereka adalah rekan mereka. Meskipun mereka sudah mati, di hati yang lain, mereka harus beristirahat dengan tenang. Mereka berpikir seperti itu karena visi mereka sempit. Lagi pula, di dunia ini, ketika makhluk-makhluk itu mati, jiwa mereka akan lenyap, menjadi energi surga dan bumi sekali lagi. 7 lubang hitam perlahan berubah menjadi 7 bola hitam pekat, menghilang kegelabelannya. Wajahnya berubah, menarik napas dalam-dalam. Tidak buruk, kali ini aku mendapat panen yang cukup besar. Sepertinya hanya pertempuran berdarah yang dapat mempercepat terobosanku. Apa yang dapat kau lakukan? Devor juga bisa. Perang besar telah terjadi di era ini, jadi ia tidak akan tinggal diam. Xiao tampak muram, setelah ia kembali ke klan Devoring, kekuatannya perlahan pulih. Anggota klan Devoring telah menangkap makhluk-makhluk di wilayah yang mereka kuasai untuk ditelannya. Jika ia pulih ke tingkat tertentu, ia tidak akan takut pada para ahli dari 7 klan. Kemudian, ia akan meninggalkan sarang dan menelan lautan bintang yang luas. Aku punya firasat bahwa ia akan memanfaatkan kesempatan dan menyerang. Tentu saja, kita akan bertarung. Kekuatan Devoring Upanishadku berasal darinya. Hanya dengan memurnikannya, aku akan menjadi satu-satunya ahli yang memiliki kekuatan Devoring Upanishad. Xian berbicara dengan kasar. Kolom cahaya dari menara simbol kekuatan Upanishad adalah kunci kemenanganmu. Mata Xiao berbinar. Itulah cahaya yang membantumu menyingkirkan invasi Zenru. Kudengar itu adalah cahaya dari mata Absolute Beginning saat ia terbangun dan membuka matanya untuk pertama kalinya. Salah satu bahan utama untuk membangun menara simbol kekuatan Upanishad adalah mata Absolute Beginning. Tanah kosong. Banyak sekali kota yang gerbangnya terbuka, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Tampaknya tempat ini telah tertutup debu selama 10.000 tahun. Tanah kosong adalah salah satu pasar terbesar di domain laut kehampaan. Setiap tahun, jutaan prajurit dari berbagai klan menetap di sini, dan jumlah pengunjungnya tidak terhitung. Setiap hari, kapal perang datang dan pergi secara teratur. Namun, pada saat ini, tampaknya seluruh tanah kosong tidak bernyawa dalam keheningan yang mematikan. Jauh di langit, beberapa lubang hitam menyusut. Tubuh begitu banyak ahli terjebak di lubang hitam itu, menghilang sama sekali. Ada banyak kapal perang dan kereta perang yang tidak bergerak melayang di langit kota kosong. Namun, tidak ada seberkas vitalitas yang ditemukan. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, sebuah kapal perang dari Persatuan Ramuan dan Perkakas datang, berlabuh di atas kota kosong. Seorang pria berdiri di kapal perang, lengannya disilangkan di depan dadanya. Dia melihat kota-kota yang sunyi, wajahnya terkejut, dan kemudian segera melaporkan situasinya. Berita tentang hilangnya jutaan makhluk hidup di tanah kosong secara misterius telah menyebar dengan cepat. Semua orang mengetahuinya, dan setiap klan sangat ketakutan. Alam semesta ini sedang menghadapi masa yang paling berbahaya, terus-menerus diguncang, era ini akan segera berakhir. Hantian, Hiro, dan Montesi memimpin bawahan mereka untuk menyerang kampung halaman klan iblis hitam dan klan monster kuno. Mereka menembaki penghalang yang dibuat oleh kedua klan selama puluhan ribu tahun untuk menerobos masuk. Banyak klan kuat yang bergantung pada klan langit misterius, klan tulang putih, dan klan hantu telah menerima informasi tersebut. Mereka kemudian segera berkumpul untuk menyerang wilayah sekitarnya. Misalnya, Masya dan Evelines dari klan Mata Surgawi telah menerima perintah dari Judy,
yang meminta mereka untuk mencari kesempatan dan menyusup ke area bintang sungai bergelombang di sebelah mereka atau area bintang Tuke, yang bahkan lebih dekat. Kedua area bintang ini milik klan jiwa. Sebelumnya, mereka tidak berani memasuki wilayah orang lain. Namun, karena perang antara 7 klan yang telah mengurangi kekuatan klan jiwa, klan mata surgawi telah mengumpulkan kekuatan terbaik mereka untuk bertarung. Akhirnya, mereka telah melangkah di jalan penaklukan. Mereka bergandengan tangan dengan beberapa pasukan kecil lainnya di bawah klan langit misterius untuk menyerang klan-klan di sekitarnya. Perang antara 7 klan itu tidak eksklusif untuk 7 klan itu sendiri. Banyak ras dan kekuatan yang bergantung telah bergabung dalam perang ini juga. Di lautan bintang yang luas ini dan domain laut kehampaan yang tak terbatas, banyak wilayah dan ras telah memulai pertarungan mereka. Perang ras dipenuhi dengan pembantaian, genosida, penaklukan, saat kematian mencapai setiap sudut alam semesta, melewati hampir setiap ras. Perang yang dahsyat ini telah memanaskan lautan bintang dan era saat ini. Begitu banyak bintang kehidupan runtuh, banyak wilayah hancur total, ledakan terjadi di mana-mana. Kematian, pembantaian, genosida, dan pertempuran terjadi di setiap wilayah. Alam semesta yang sangat luas terguncang keras saat banyak prajurit tewas bersama rumah mereka. Itu adalah area yang dingin dan gelap. Di bawahnya ada jurang tak berujung, dan di atasnya ada kekosongan abu-abu. Matahari, bulan, dan bintang jatuh seperti percikan melalui kekosongan abu-abu ke dunia es ini. Banyak wilayah yang runtuh, yang tampak seperti balon yang meledak juga jatuh dari langit ke dunia ini. Tempat ini memiliki awan dengan banyak warna dan kabut cerah. Namun, yang menempati tempat itu juga banyak jurang besar. Mereka tersebar di tengah lautan awan, berkumpul dalam kelompok dan massa besar, terlalu banyak untuk dihitung. Matahari, bulan, dan bintang yang jatuh dari langit akan memasuki jurang itu. Bahkan wilayah besar yang hancur pun tenggelam, jatuh ke semua jurang itu. Tempat ini disebut jurang tak berujung, dasar alam semesta, daratan terendah di bawah domain laut kehampaan. Rumor mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang dapat memengaruhi tempat ini. Ketika dunia dibersihkan dan alam semesta runtuh, matahari, bulan, dan bintang akan jatuh ke jurang tak berujung. Pada saat ini, karena perang yang mengerikan di lautan bintang, banyak bintang kehidupan telah meledak dan banyak wilayah terkoyak. Matahari, bulan, dan bintang yang hancur jatuh tanpa henti, menembus kegelapan abadi untuk mencapai tempat ini dan kemudian tenggelam ke dalam jurang besar seperti danau itu. Jurang yang tak terhitung jumlahnya melayang di lautan awan yang berkabut, selalu dingin dan sunyi, tanpa seberkas energi dari makhluk hidup. Pada saat itu, siluet diam-diam muncul di jurang tak berujung ini. Dia adalah seorang pria manusia setengah baya dengan rambut putih tersampir di bahunya. Dengan sepasang mata seperti jurang, dia tampak kuno. Dia mengenakan jubah perak sederhana dan cerah, berjalan di kehampaan di atas jurang. Kadang-kadang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari dan bulan jatuh, bergumam pada dirinya sendiri, hampir. Kondisi untuk membukanya akan segera terpenuhi. Dia adalah Sauron, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar. Dia berasal dari klan manusia, penguasa sejati persatuan ramuan dan perkakas. Di langit ketiga alam leluhur wilayah, dia adalah puncak keberadaan era saat ini. Dia berjalan di kehampaan di atas jurang, melihat matahari, bulan, dan bintang jatuh, merasakan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dengan wajah acuh tak acuh, dia berbicara pada dirinya sendiri. Permukaan setiap jurang yang telah dilaluinya perlahan-lahan memproyeksikan beberapa gambar misterius namun luar biasa dari para prajurit yang sekarat dan altar jiwa yang meledak. Gambar-gambar itu tampaknya adalah kenangan dari planet-planet ketika mereka jatuh ke dalam jurang. Dalam keheningan, mereka memberitahunya banyak hal. Dia jarang menunjukkan dirinya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, dia telah menetap di sini untuk mengamati gerbang awal mutlak yang tersembunyi di sana. Dia menunggu dan meningkatkan peluang untuk membukanya. Gerbang awal mutlak tersembunyi di dalam jurang tak berujung. Tempat ini adalah tanah misterius yang selalu disegel sejak era awal mutlak. Makhluk awal mutlak telah membayar dengan berakhirnya era mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat menembus alam leluhur wilayah untuk memasuki alam abadi tertinggi. Gerbang awal mutlak yang tertutup tidak terbuka pada saat itu.
Sauron telah tinggal di sini dan mengamati selama puluhan ribu tahun, mencoba menemukan cara untuk membuka gerbang awal mutlak. Untuk melakukan itu, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Saat dia berjalan di atas jurang, tiba-tiba berubah menjadi danau yang jernih. Di dalam danau, bayangan perlahan terbentuk, itu adalah Zenru. Zenru berdiri di atas bintang mati yang dingin di domain laut kehampaan. Danau itu juga memperlihatkan banyak anggota suku bentuk segudang yang memasang wajah sedih dan mengerang kesakitan atas kematian rekan-rekan mereka. Kau menipuku. Semua usahaku hancur oleh cahaya dari menara simbol kekuatan Upanishad. Aku hampir terbunuh di sana. Banyak rekanku yang mati untuk menyelamatkanku. Aku telah mengorbankan begitu banyak prajurit untuk rencanamu. Kau harus memikul tanggung jawab atas hilangnya klan kita. Suara dingin Zenru menembus danau, datang dari tempat yang dalam di dalam alam semesta ke jurang tak berujung ini. Sauron yang berambut putih sebahu itu memasang wajah yang tidak peduli, suaranya dingin, keserakahanmu lah yang telah menyakitimu. Aku sudah mengingatkanmu. Aku memintamu untuk memicu kebencian Chantesi dan Van Delay terhadap Xian dan membuat mereka bertarung satu sama lain. Aku tidak pernah menyuruhmu untuk membunuhnya. Dia mampu menyatu dengan menara simbol kekuatan Upanishad. Apakah menurutmu kau bisa membunuhnya? Tanpa menunggu Zenru untuk membalas, Sauron berbicara dengan dingin, aku menyuruh Montesi untuk memberinya wilayah kabut awan sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan sungai bintang langit yang jatuh, yang membantunya mencapai tubuh awal mutlak. Aku ingin dia hidup dengan baik. Dia adalah langkah terpenting dalam rencanaku. Karena dia adalah kunci untuk membuka gerbang awal mutlak, sebelum gerbang itu terbuka, dia harus hidup dengan baik. Yuan Zhu telah memprovokasi perang antara 7 klan. Apakah itu bagian dari rencanamu juga? 7 klan sedang bertarung. Seluruh alam semesta dalam kekacauan. Begitu banyak matahari, bulan, dan bintang yang hancur. Waktu yang sangat makmur ini akan berakhir karena ini. Apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Gerutu Zenru. Tidak ada era yang dapat bertahan selamanya. Era awal mutlak sangat kaya dan berkuasa, tetapi menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Bagaimana mungkin itu tidak terjadi? Di mataku, akhir era awal mutlak tidak membawa manfaat apapun karena gerbang itu tidak pernah terbuka. Jika diperlukan akhir era kita untuk membuka gerbang awal mutlak, kupikir itu akan sepadan, kata Sauron tegas. Devor membunuh di sekitar lautan bintang, membantai wilayah besar untuk memulihkan energinya. Lautan bintang ini tidak dapat menahan kampanye menelannya lagi. Ini semakin mengintimidasi. Jika pulih sepenuhnya, apakah menurutmu kau masih dapat mengendalikan situasi umum? Desis Zenru. Itu masih di tanganku. Bahkan jika Devor kembali ke kondisi puncaknya, selama itu tidak membuat langkah terakhir, itu tidak dapat memasuki alam abadi dan tertinggi. Jadi, itu masih di tanganku, kata Sauron dengan tenang. Berhenti sejenak, dia mengerutkan kening untuk pertama kalinya, Xian adalah satu-satunya variabel. Karena aku tidak dapat menahan untaian takdirnya, aku akan menyapu bersihnya terlebih dahulu setelah dia membuka gerbang awal mutlak. Siapa Xian itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau tidak dapat memahami untaian takdirnya? Kau dapat melihat Devor dan Desolate, jadi bagaimana mungkin kau tidak melihat miliknya? Zenru terkejut. Sauron merenung cukup lama dan kemudian berkata dengan suara muram, selama puluhan ribu tahun terakhir, aku telah berada di sini, menjaga jurang tak berujung dan mengamati gerbang awal mutlak untuk memeriksa apakah itu akan berubah. Namun, setelah puluhan ribu tahun, itu tidak mengalami perubahan kecil. Aku bahkan hampir menyerah sekali. Zenru sangat penasaran, mendengarkannya. Dia ingin tahu apa yang telah terjadi. Saat itu aku hampir putus asa, pada suatu hari ratusan tahun yang lalu, aliran cahaya jiwa terbang keluar dari gerbang awal mutlak itu. Aliran jiwa itu telah menembus jurang tak berujung dan mengabaikan batas ruang untuk memasuki wilayah Desolate, mendarat di Grace Mainland. Cahaya jiwa itu, adalah jiwa inang Xian, kata Sauron. Sebuah jiwa terbang keluar dari gerbang awal mutlak. Zenru tercengang. Sauron mengangguk. Setelah jiwanya terbang menjauh, gerbang awal mutlak yang berdiri diam selama puluhan ribu tahun mulai berubah secara halus.